Viral, Koalisi Perubahan dan Capres Anies Baswedan sedang membahas visi misi Capres hingga pembentukan struktur organisasi tim pemenangan Pilpres 2024. Rezim Jokowi makin ketar-ketir ketakutan. Mengelola Indonesia harus berangkat dari pemahaman yang utuh tentang Republik Indonesia, tentang peta geografi Indonesia, dengan peta demografi Indonesia, dengan sejarah lengkap Indonesia. Maka dia akan paham peta-peta itu, di mana yang ada, apa yang harus dia lakukan. Inilah pemimpin sejati yang akan mengelola Republik Indonesia ini. Dan kami melihat dari seluruh orang hebat yang ada di Indonesia ini, tidak ada kecuali Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Baru-baru ini, tim 8 pengusung Anies Baswedan saat ini tengah mempersiapkan tim pemenangan nasional untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Hal itu diungkapkan oleh anggota tim 8 pengusung Anies Baswedan, Sudirman Said, dalam keterangannya Senin 7 Agustus 2023. Struktur organisasi tim pemenangan nasional sedang mulai dibahas, ujar Sudirman Said. Sesuai arahan Capres Anies Baswedan, kata Sudirman Said, tim 8 sedang terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk langkah-langkah pemenangan, mulai dari kelengkapan administrasi pendaftaran ke KPU hingga rumusan visi misi Capres. Pada waktunya, tim 8 akan diperluas dengan mengundang lebih banyak wakil-wakil dari partai dan tokoh-tokoh masyarakat non-partai yang bersedia berjuang bersama, katanya. Namun begitu, Sudirman Said menyatakan mengenai nama-nama yang akan diutus oleh masing-masing partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, dalam hal ini Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, yang nantinya dimasukkan dalam tim pemenangan masih didiskusikan. Belum sampai membicarakan orang, tapi tentu tim 8 yang juga merupakan wakil dari partai-partai anggota koalisi akan mengusulkan nama-nama pada waktunya, tandasnya. Kritikus politik Faisal Assegaf menyebut yang menjadi ketakutan bagi penguasa terhadap Anies Baswedan terkait kebangkitan dan perubahan yang diserukan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Koalisi Perubahan. Maka tidak heran jika Anies kerap mendapat serangan dari lawan politiknya sejak memantapkan diri maju jadi bakal Capres 2024. Anies berdiri kokoh menyerukan persatuan nasional, kebangkitan dan perubahan demi keadilan sosial bangsa seluruh rakyat Indonesia. Visi dan misi yang jelas sebagai solusi untuk mengakhiri ketidakadilan, ujar Faisal Assegaf dalam keterangannya 30 Mei, sebagaimana dikutip dari rakyatsulsel.co. Dikatakan Faisal, yang menjadi cita-cita Anies tersebut terus mengikat kesadaran rakyat untuk memilih sosok pemimpin yang tepat untuk 5 tahun ke depan. Semua elemen bangsa bergerak secara natural melawan rekayasa politik kekuasaan Jokowi yang makin bobrok, sebutnya. Dengan segala cara yang dilakukan Presiden Jokowi, kata Faisal, termasuk di dalamnya endorse dan cawe-cawe soal Capres-Cawapres, menurutnya wajar saja rakyat semakin sadar dan menarik sebuah kesimpulan. Menyimpulkan, Jokowi perusak kebinekaan, Anies berjuang menjahit kebersamaan. Dua realitas tersebut semakin tampak di gelanggang politik nasional. Saatnya rakyat bersatu, hentikan praktek bernegara yang semena-mena, ungkapnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menyebut banyak pihak yang ketakutan dan cemas apabila Anies Baswedan menjadi presiden saat nanti di Pilpres 2024. Benny lantas menyebut itu terbukti dengan banyaknya narasi dan serangan yang disebutnya berupaya menjatuhkan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Ia lantas menyebut narasi itu mulai dari soal-soal utang piutang 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sampai soal dugaan korupsi. Menurutnya hal itu lantaran Anies Baswedan diklaim sebagai sosok kuat, terutama ketika berhadapan dengan oligarki. Menurut saya, dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang cemas, bahkan sangat cemas apabila Anies jadi presiden, kata Benny di gedung DPR RI Senayan, Selasa 7 Februari sebagaimana dikutip dari Kompas TV. Lantas ia menyebut alasan banyak pihak ketakutan adalah karena Anies Baswedan disebutnya kuat dan bagus di penegakan hukum. Mengapa cemas? Karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, kata Benny. Selain itu, Anies disebut Benny sosok kuat melawan oligarki yang disebut merongrong demokrasi, dan juga komitmen kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita, tambah Benny. Maka dari itu, ia menilai kini banyak upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Anies lewat narasi-narasi menuju Pilpres 2024. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik, jelas dia.